Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Musyarofa beserta 3 rekan saya yang bernama Tia Handiani, Sateriania Sapinasti, dan Siti Nurhaliza akan memaparkan materi mengenai biaya dengan fungsi manajemen. Langsung saja, manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai penggunaan pengadaan sumber daya yang diperlukan organisasi. Menurut fungsi manajemen, biaya dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah biaya produksi atau biaya manufaktur, dan yang kedua adalah biaya non-manufaktur. Kita bahas yang pertama, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang termasuk ke dalam biaya produksi adalah yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua bahan yang membentuk bagian integral atau bahan yang pemakaiannya cukup signifikan dari barang jadi. Contoh dari biaya bahan baku langsung adalah pembelian kayu untuk industri mebel. Bahan kayu menjadi komponen utama dalam industri mebel karena tanpa keberadaannya maka proses produksi produk tidak akan bisa dilakukan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan produksi produk. Atau biaya tenaga kerja langsung dapat diartikan sebagai upah atau gaji yang diberikan pada karyawan, di mana karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi produk. Yang termasuk ke dalam atau contoh dari biaya tenaga kerja langsung adalah upah serta operator mesin. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi mengalami perubahan. Contoh dari biaya overhead pabrik adalah biaya sewa dan hipotek, biaya depresiasi aset tetap, biaya upah atau gaji karyawan, dan lain-lain. Kita lanjut yang kedua, ada biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur adalah biaya yang tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang termasuk ke dalam biaya non-manufaktur adalah biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya yaitu pentingkah manajemen biaya. Jawabannya sangat penting karena kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Anggaran biaya dan analisis biaya menjadi salah satu cara untuk mengendalikan biaya dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Manfaat manajemen biaya sebagai salah satu faktor mengapa pentingnya manajemen biaya. Yang pertama, sebagai acuan pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai wujud perencanaan dan pengendalian suatu perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, sebagai suatu cara meningkatkan monitoring biaya perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya standar dan sistem biaya tradisional. Yang pertama, sistem biaya standar. Sistem biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai aktivitas tertentu. Nah, untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satuan produk atau jasa, maka harus diadakan penyelidikan terlebih dahulu mengenai aktivitas produksi atau penyerahan jasa yang paling efisien. Contoh, misalnya di dalam penentuan berapa biaya bahan baku yang seharusnya untuk menghasilkan satu satuan produk A, maka lebih dulu menentukan rancangan produk A yang menggunakan bahan baku dan proses produksi yang paling efisien. Dengan ditentukan rancangan produk A, dengan penggunaan bahan baku dan proses produksi yang efisien, selanjutnya ditentukan berapa kuantitas bahan baku yang seharusnya dibutuhkan untuk setiap satuan produk A.
kuantitas bahan baku yang seharusnya dikalikan dengan harga bahan baku yang menghasilkan biaya standar bahan baku untuk setiap satuan produk A. Manfaat biaya standar yaitu untuk memberi pedoman pada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan aktivitas tertentu, sehingga dapat melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemulihan tenaga kerja, dan aktivitas lain. Nah, kelemahan biaya standar yaitu keadaan produksi yang selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Yang kedua, sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional adalah sistem yang menghitung biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Alokasi biaya overhead pabrik dalam sistem biaya tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau tenaga kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Kelemahan sistem biaya tradisional ini, persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan biaya langsung atau variabel, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Pengertian biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung terhadap sebuah objek atau produk. Contoh biaya langsung yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi, dan biaya ongkos angkut. Langsung saja kepada contoh perhitungan biaya langsung. Di sini, akuntan biaya PT Rasa memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya pada bulan Januari 2018. Di sini terdapat biaya bahan baku langsung, yaitu Rp21 per unit. Biaya bahan baku langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dalam sebuah proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik tetap, Rp135.000. Biaya overhead pabrik yaitu biaya yang tidak berkaitan secara langsung terhadap proses produksi, namun memiliki pengaruh terhadap sebuah bisnis. Biaya overhead pabrik tetap yaitu biaya yang dikeluarkan secara tetap, yakni tidak berpengaruh terhadap perubahan volume produksi. Contohnya itu seperti biaya bahan penolong dalam sebuah proses produksi. Kemudian ada harga jual, Rp79 per unit. Harga jual yaitu harga yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, Rp24 per unit. Biaya tenaga kerja langsung yaitu upah tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik variabel Rp12 per unit. Biaya overhead pabrik variabel yaitu biaya yang tidak berkaitan secara langsung terhadap proses produksi namun sangat berpengaruh terhadap sebuah bisnis. BOP variabel yaitu total biayanya dapat berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Kemudian ada biaya administrasi dan pemasaran tetap. Biaya administrasi dan pemasaran tetap yaitu biaya yang dikeluarkannya secara tetap, tidak mengikuti perubahan yang terjadi pada volume produksi. Kemudian ada unit yang diproduksi atau dijual, yaitu banyaknya barang yang diproduksi sebanyak 30.000 unit. Kemudian ada biaya administrasi dan pemasaran variabel, yaitu biaya administrasi dan pemasaran yang dikeluarkan mengikuti perubahan volume produksi. Di sini kita akan menentukan nilai dari biaya produksi variabel, biaya absorpsi penuh, biaya penuh, margin laba, margin kotor, margin kontribusi, dan kita pun akan membuat margin kotor laporan laba rugi dan margin kontribusi laporan laba rugi. Baik, poin pertama kita akan menentukan nilai biaya produksi variabel. Rumus biaya produksi variabel yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel.
biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku langsung per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Dalam soal terdapat biaya bahan baku langsung yaitu Rp21 dikalikan dengan jumlah unit produksinya 30.000 sehingga menghasilkan nilai Rp630.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja langsung per unit dikalikan dengan unit produksi Rp24 dikali 30.000 sehingga menghasilkan 720.000 ditambah dengan BOP variabel yaitu 12 dikali 30.000 sama dengan 360.000. Kemudian biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel yaitu 630.000 ditambah 720.000 ditambah 360.000 menghasilkan 1.710.000. Jadi biaya produksi variabel PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar Rp 1.710.000. Poin kedua, kita akan menentukan nilai dari biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya produksi variabel ditambah dengan biaya non-produksi variabel. Seperti yang telah kita hitung tadi, nilai dari biaya produksi variabel yaitu nilainya 1.710.000 ditambah dengan biaya non-produksi variabel. Yang termasuk biaya non-produksi variabel yaitu biaya administrasi dan pemasaran variabel. Di sana nilainya itu Rp5 dikalikan dengan unit produksinya yaitu 30.000 sehingga nilai dari biaya non-produksi variabel yaitu Rp150.000. Biaya produksi variabel ditambah dengan biaya non-produksi variabel yaitu 1.710.000 ditambah 150.000 menghasilkan nilai 1.860.000. Jadi biaya variabel PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar 1.860.000. Poin ketiga yaitu kita akan menentukan nilai biaya penuh produksi. Biaya penuh produksi yaitu biaya produksi variabel ditambah dengan biaya produksi tetap. Biaya produksi variabel seperti yang telah kita hitung tadi nilainya 1.710.000 ditambah dengan biaya produksi tetap yang sudah terdapat nilainya yaitu 135.000 sehingga menghasilkan nilai 1.845.000. Jadi biaya penuh PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar 1.845.000. Poin 4, kita akan menentukan nilai biaya absorpsi penuh. Biaya absorpsi penuh yaitu biaya penuh ditambah biaya non-produksi tetap ditambah biaya non-produksi variabel. Biaya penuh seperti yang telah kita hitung pada poin 3 yaitu sebesar 1.845.000 ditambah biaya non-produksi tetap seperti yang diinformasikan oleh PT Rasa yaitu sebesar 117.000 ditambah biaya non-produksi variabel seperti yang telah kita hitung pada poin 2 yaitu sebesar 150.000. Dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai 2.112.000. Jadi biaya absorpsi penuh PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar Rp2.112.000. Poin 5, kita akan menentukan nilai margin laba. Margin laba yaitu penjualan dikurangi biaya produksi dikurangi biaya non-produksi. Penjualan. Untuk menghitung penjualan yaitu seperti yang tadi diinformasikan oleh PT Rasa bahwa harga jualnya Rp79 per unit dikalikan dengan unit produksinya 30.000 sehingga menghasilkan nilai 2.370.000 dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksi seperti yang telah kita hitung pada poin 3, biaya penuh produksi yaitu sebesar 1.845 dikurangi dengan biaya non produksi seperti yang telah kita hitung pada poin 4, itu ada biaya non-produksi tetap ditambah dengan biaya non-produksi variabel 117.000 ditambah 150.000 sehingga menghasilkan nilai 267.000. 2.370.000 dikurangi 1.845.000 dikurangi 267.000 menghasilkan nilai 258.000. Jadi, margin laba PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar Rp258.000.
Poin 6, kita akan menentukan nilai margin kotor. Margin kotor yaitu penjualan dikurangi biaya produksi. Seperti yang telah kita hitung, nilai penjualan pada poin 5 yaitu Rp 2.370.000 dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksi penuh yaitu 1.845.000 sehingga menghasilkan nilai 525.000. Jadi margin kotor PT Rasa di bulan Januari 2018 yaitu sebesar Rp525.000. Poin 7, kita akan menentukan nilai margin kontribusi, yaitu penjualan dikurangi biaya produksi variabel. Seperti yang telah kita hitung, pada poin 5 dan 6 bahwa nilai penjualan itu Rp 2.370.000 dikurangi dengan biaya produksi variabel yaitu 1.710.000 sehingga menghasilkan nilai 660.000. Jadi, margin kontribusi pada PT Rasa di bulan Januari 2018 sebesar 660.000. Kemudian kita akan membuat margin kotor laporan laba rugi atau gross margin income statement. PT Rasa income statement per 31 Januari 2018. Penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Seperti yang telah kita hitung tadi, nilai penjualan yaitu 2.370.000 dikurangi dengan biaya produksi. Biaya produksi di sini ada biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, yaitu 630.000 ditambah 720.000 ditambah 490.000, sehingga total biaya produksi yaitu 1.845.000. Penjualan dikurangi total biaya produksi yaitu 525.000. Jadi gross margin-nya itu 525.000. Kemudian kita akan membuat margin kontribusi laporan laba rugi atau contribution margin income statement. PT Rasa income statement per 31 Januari 2018. Penjualan 2.370.000 ditambah biaya produksi variabel. Biaya produksi variabel di sini yaitu biaya bahan baku variabel, biaya tenaga kerja langsung variabel, dan biaya overhead variabel, yaitu 630.000 ditambah 720.000 ditambah 360.000. Total biaya produksi variabel yaitu 1.710.000. Penjualan dikurangi total biaya produksi variabel yaitu 2.370.000 dikurangi 1.710.000 sehingga menghasilkan contribution margin yaitu Rp660.000. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen memiliki peran yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan, karena manajemen merupakan nyawa bagi setiap perusahaan. Hal ini terbukti dengan adanya strategi manajemen. Semakin baik strategi manajemen yang dimiliki perusahaan, maka semakin berkembang perusahaan tersebut. Begitu juga dengan manajemen biaya yang sangat penting peranannya dalam organisasi atau perusahaan, baik itu berupa informasi keuangan tentang biaya dan pendapatan maupun informasi non-keuangan yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.